saya Kuncoro, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Labuan Batu, sekolah SMP swasta Cisadane Mandiri. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3, yaitu supervisi akademik. Dan untuk kesempatan kali ini saya ditemani oleh Ibu Istiqomah Nur Wahida, Sarjana Pendidikan, untuk melakukan praktik supervisi akademik. Baiklah, tidak berlama-lama, saya akan melakukan praktek supervisi akademik Ibu Istiqomah Nur Wahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Isti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana kabarnya Bu ini, Bu Isti? Alhamdulillah baik. Sehat ya, masih sehat ya Bu Isti ya? Alhamdulillah sehat. Beberapa hari yang lalu saya sudah komunikasi dengan Bu Isti, bahwasanya saya akan melakukan supervisi terhadap pembelajaran yang akan Ibu Isti lakukan besok ya Bu Isti ya. Jadi pada kesempatan ini saya akan mencoba mengobservasi, dan ini lebih bincang-bincang saja ya Bu Isti ya, supaya tidak terlalu tegang dan tidak terlalu menakutkan ya. Jadi kita santai saja, tidak terlalu yang membebani, mudah-mudahan tidak membebani Bu Isti dalam hal ini ya. Jadi Bu Isti ini mengajar apa sebelumnya? Bidang studi bahasa Indonesia. Jadi materi yang akan Ibu Isti sampaikan besok materi apa? Materinya berlatih berpikir kritis. Oh, berlatih berpikir kritis. Kalau tujuan pembelajarannya ini apa Bu Isti? Tujuannya peserta didik mampu mengevaluasi dan mengeksplorasi ya mengenai teks prosedur yang disimak. Oke, jadi siswa ini dituntut untuk bisa mengeksplorasi teks prosedur ya. Iya. Artinya nanti berarti ada tindakan ya, ada latihan gitu ya dari siswanya. Oke. Nah, untuk pembelajarannya sendiri nanti Bu Isti sendiri ini mau pakai strategi bagaimana ini untuk pembelajarannya? Jadi rencana saya yang saya akan lakukan strateginya adalah dengan mempersiapkan bahan-bahan ajar seperti mempersiapkan alat ya. Saya ingin membuat atau memperlihatkan anak-anak itu video mengenai teks prosedur ya, mengenai cara-cara membuat sesuatu yang kreatif. Contohnya kalau spesifikasinya itu membuat es krim yang kalau anak-anak kan lebih suka yang viral-viral gitu kan, berarti membuat es krim dengan tanpa menggunakan kulkas. Jadi itu yang kalau anak-anak ini kan suka yang lagi viral, jadi kita guru juga harus memposisikan di anak-anak ya kan, ada zamannya ya kan Pak. Jadi Bu Isti ini menggunakan strategi yang berpusat pada peserta didik gitu ya. Artinya peserta didik ini kan zaman now gitu, bisa disebut zaman now. Jadi Bu Isti itu ingin mengikuti perkembangan itu ya. Perkembangan zaman anak di era sekarang gitu ya Pak. Menarik sekali ya Bu Isti ya strateginya. Nah, ini mudah-mudahan strateginya bisa dilaksanakan dengan baik ya Bu Isti ya. Amin. Sejauh ini persiapannya bagaimana Bu Isti? Ya, sejauh ini yang sudah saya lakukan, yang akan saya lakukan ya kan Pak, menyiapkan alat-alat apa saja yang harus anak-anak bawa ya kan Pak. Kemudian bahan apa, karena kan membuat es krim perlu bahan, perlu alat ya kan Pak. Sejauh ini masih itu sih, kalau nanti kita tinggal jalankan aja gimana nanti hasilnya. Menarik sekali ya Bu Isti ya, mudah-mudahan bisa dihadapi ya Bu Isti. Nah,
dalam proses melakukan strategi ini kan Bu Isti tentu saja pasti ada kendala-kendala yang akan dihadapi. Kira-kira nih kendala apa yang bakalan mungkin akan Bu Isti hadapi? Biasanya kan Pak di sekolah kita kendala yang tadi kan pembelajaran yang saya akan sampaikan itu menggunakan video. Jadi kesusahannya itu pasti internet di daerah kita ya kan Pak. Internet tidak bisa, jadi sinyal payah. Kadang di kelas ada listriknya yang tidak bisa kita gunakan gitu kan. Itu sih sejauh ini kendalanya. Jadi kendalanya lebih ke koneksi internet untuk peserta didik seperti itu ya Bu Iya, Isti ya? koneksi internet. Itu tadi kan kendala yang mungkin dihadapi oleh siswa dari Bu Isti kan. Kalau dari Bu Isti sendiri nih, kira-kira kendala yang bakalan akan dihadapi nanti seperti apa? Jadi kendala yang saya hadapi biasanya kan anak-anak ini nggak mau main kalau istilahnya main kelompok-kelompok gitu. Saat saya pasangkan kelompok yang ini, Bu, saya nggak mau dengan kelompok ini, saya mau sama CS saya. Biasanya dengan kata CS gitu. Itu sih Pak kendalanya. Jadi saya harus bersabar mengarahkan bagaimana yang baiknya kan, tidak harus dengan kawan yang itu saja gitu sih Pak. Jadi kendala kalau di siswa tadi lebih ke mereka susah untuk mencari referensi dari internet gitu ya. Tapi kalau dari Bu Isti sendiri itu mengelompokkan siswanya, biasanya itu mereka lebih suka sama CS-nya. Jadi Bu Isti terlalu susah kalau harus sesuai dengan kemampuan mereka. Mereka sukanya lebih kepada teman dekatnya gitu ya Bu Isti ya. Oke, jadi Bu Isti nih, menurut Bu Isti nih, kira-kira ada nggak cara untuk mengatasi masalah yang bakal Bu Isti hadapi nanti? Iya, masalah dalam pembelajaran ya Pak. Kalau masalahnya dengan yang akan saya sampaikan berarti kalau masalahnya tadi internet, maka saya yang akan mengusahakan mendownload ya kan Pak. Mendownload, kita simpan dulu. Jadi saat kita nanti akan menjelaskan sudah tidak bingung lagi. Bahannya sudah ada, sudah tersedia. Jika kendalanya mati lampu atau apa berarti tidak bisa terjalan, maka saya akan membuat teks prosedur ya, membuat teks prosedur bagaimana cara membuat es krim tersebut dengan rinci sehingga bisa diikuti anak tersebut. Kalau dari ini, Kalau siswa, kalau dari Ibu sendiri bagaimana? Kalau tadi kan mungkin dari siswanya gitu, kalau dari Ibu sendiri? dari pembelajarannya tadi ya kan Pak. Kalau yang kelompok-kelompok itu, bagaimana cara Ibu menghadapinya? Jadi kalau yang masalah saya mengatasi yang tadi anak-anak susah dikelompokkan gitu kan, jadi saya lebih memotivasi gitu kan Pak, karena tidak selamanya kalian satu sekolah gitu kan. Jadi saya memberi pemahaman kepada mereka bahwasannya berteman itu sama siapa aja dan bukan dengan hanya anak yang pintar-pintar saja atau dengan hanya kelompok atau circle mereka gitu ya kan. Jadi memahamkan mereka karena berteman itu kepada siapa saja, tidak harus pilih-pilih karena jenjang pendidikan bisa aja nanti di SMA mereka tidak sama lagi gitu kan. Jadi itu sih Pak, saya lebih memotivasi anak tersebut. Jadi dengan cara memotivasi ya, menarik sekali ya Bu Isti ya. Mudah-mudahan nanti di pelaksanaannya ketika proses pembelajarannya itu kendala-kendala yang mungkin bakalan Bu Isti hadapi itu bisa diatasi lah. Mudah-mudahan ya Bu Isti tidak sabar untuk melihat bagaimana Bu Isti melakukan praktik pembelajarannya. Nah, ini waktunya ya udah mau hampir habis ini Bu Isti. Kira-kira apa ini kesimpulan yang Bu Isti dapatkan setelah kita melakukan pra-observasi? Mungkin bisa disimpulkan Bu Isti. Jadi Bu Isti, ini kan waktunya sudah mau habis gitu ya Bu Isti. Jadi kira-kira ini apa kesimpulan dari pertemuan kita pada pas pra-observasi ini?
Jadi menurut saya praobservasi ini sangat membantu ya Pak, karena guru sudah melakukan persiapan dengan baik saat akan memasuki kelas gitu ya kan Pak. Jadi segala sesuatunya, baik ada alat atau bahan yang mendukung untuk dalam proses pembelajaran itu sudah disiapkan sebelumnya gitu ya Kak. Jadi tidak semerta saat kita mengajar gitu kan tiba-tiba harus menyuruh anak menulis gitu ya kan Pak. Ya, tidak seperti itu. Jadi anak pun ikut aktif dalam mengerjakan apa yang kita ingin sampaikan dalam pembelajaran. Ya, betul sekali Bu Isti ya. Jadi memang praobservasi ini memang sangat penting bagi seorang pendidik tentu saja ketika akan melakukan yang namanya proses pembelajaran. Karena di situ kita akan mempersiapkan apa-apa saja sebenarnya yang mau kita lakukan di proses pembelajarannya. Jadi kita tahu kendala-kendala apa yang bakalan kita hadapi. Jadi kita bisa mengantisipasi cara-cara yang bisa kita gunakan untuk mengantisipasi akan hal-hal yang kita hadapi. Terima kasih atas waktunya Bu Isti untuk melakukan observasi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.